Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar materi tentang apa? Ya, hari ini kita belajar materi tentang kedatangan bangsa Belanda dan Portugis serta perlawanan terhadap bangsa Belanda dan Portugis. Nah, sebelumnya di sini sudah baca belum mengenai kedatangan bangsa Belanda dan Portugis ke Indonesia? Sudah pada baca ya? Nah, oke, kita akan mengulas kembali materi mengenai kedatangan bangsa Belanda dan Portugis. Nah, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia itu pada tahun 1596. Nah, Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tempatnya atau daerahnya tuh di Banten. Nah, Banten itu di mana sih? Banten itu berbatasan dengan Laut Jawa. Nah, sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Indonesia. Nah, letak Banten ini berdekatan dengan Pulau Sumatera yang dekat dengan Lampung, karena Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Nah, di sini ada gambarnya ya, ada peta. Nah, selanjutnya kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia. Nah, tujuannya itu adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah, dan pertama kali bangsa Belanda ke Indonesia itu untuk melakukan misi perdagangan. Nah, selanjutnya peristiwa-peristiwa apa yang terjadi setelah bangsa Belanda datang ke Indonesia, yaitu membentuk VOC, pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Nah, selanjutnya apa sih reaksi masyarakat pada saat itu setelah bangsa Belanda datang ke Indonesia? Nah, awalnya menerima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia pada tahun 1511. Nah, Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, Portugis mendarat di wilayah Selat Malaka. Nah, Selat Malaka terletak di antara negara Malaysia dan Pulau Sumatera. Nah, seperti gambar berikut ya. Nah, tujuan kedatangan bangsa Portugis ini apa sih? Nah, tujuan kedatangan bangsa Portugis ini sendiri ialah mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai Pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Nah, tidak hanya itu, adanya keinginan menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Nah, selanjutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah bangsa Portugis ini datang ke Indonesia ialah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, tidak hanya itu, Portugis membangun benteng di Ternate atau Maluku Utara. Nah, letaknya di bagian timur Indonesia ya. Nah, demikian peristiwa yang terjadi setelah bangsa Portugis datang ke Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih reaksi masyarakat? Nah, reaksi masyarakat pada saat kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia ini ialah awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tapi pada akhirnya terjadi perlawanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas perlawanan bangsa Belanda dan Portugis. Nah, tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial? Nah, menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Nah,
perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, begitulah reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial. Nah, selanjutnya peristiwa-peristiwa perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Portugis dan Belanda. Nah, yang pertama itu ada perlawanan rakyat Indonesia melawan Portugis. Nah, apa sih perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis? Yaitu ada perlawanan kerajaan Demak di bawah Adipati Unus. Nah, terjadinya penaklukan Portugis terhadap Malaka menyebabkan terjadinya gangguan dalam segi perdagangan di Selat Malaka. Nah, keinginan Portugis dalam monopoli perdagangan dan juga menolak para pedagang Islam untuk berdagang. Nah, itu sebabnya terjadi perlawanan di kerajaan Demak pada saat itu. Nah, selanjutnya ada perlawanan rakyat Ternate. Nah, perlawanannya ini sendiri Portugis awalnya memiliki hubungan yang baik dengan Ternate. Namun semuanya berubah ketika Portugis berusaha ikut campur dalam urusan internal Kesultanan Ternate. Nah, itu sebabnya Ternate melakukan perlawanan. Nah, selanjutnya ada perlawanan kerajaan Aceh. Nah, alasan melakukan perlawanan ini kepada Portugis adalah adanya persaingan dagang antara pedagang Portugis dan pedagang Nusantara pada saat itu. Nah, dan yang kedua itu ada perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Nah, berbagai perlawanan yang dilakukan terhadap pemerintahan kolonial Belanda adalah Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Jagara-Gabali, dan Perang Patimura. Nah, alasan Indonesia ini sendiri melakukan perlawanan kepada penjajah ini sendiri karena rakyat Indonesia ingin Indonesia menjadi negara yang bebas dan dari penjajah dan ingin Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, maka dari itu Indonesia melakukan perlawanan kepada penjajah. Nah, selanjutnya peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, lihat ya, di samping ini ada beberapa tokoh dan beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, yang pertama yang di sini ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan yang kedua ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Nah, yang ketiga ada Patimura dari Maluku, dan yang keempat ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Nah, dan yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan yang keenam ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Nah, dan yang ketujuh ada Silas Papare dari Papua. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai kedatangan bangsa Belanda dan Portugis ke Indonesia serta perlawanan yang terjadi antara bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda dan Portugis ini sendiri. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Sampai jumpa.